السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan kemudahan sehingga kita bisa bertemu di masjid yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita taufik wassadad. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas dakwah salafiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas perkara yang sangat penting dan sangat masyhur. Saya katakan masyhur, hampir seluruh kaum muslimin mengetahui bahwa kita harus menjalani jalan para salafun as-salih, menjalani jalan para ulama, menjalani jalan para a'immah. Dan itu prinsip dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Siapa yang tidak berjalan bersama ulama'nya maka mereka bukan salafi. Mereka tidak disebut ahlus sunnati wal jamaah. Bagaimana mungkin dikatakan ahlus sunnah kalau tidak berpegang dengan sunnah? Dan bagaimana mungkin akan berpegang dengan sunnah kalau tidak menerima riwayatnya dari para a'immah? Tentu
Ahlu sunnah pasti akan menerima riwayat-riwayat dari para a'imma ashabul hadis. Para imam-imam ashabul hadis yang mereka membawakan hadis-hadis, riwayat-riwayat, sunnah demi sunnah dengan sanadnya. Dengan merincikan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang bisa diterima, mana yang ditolak. Maka siapa yang memisahkan diri dari ashabul hadis, memisahkan diri dari para a'immah, para pembawa-pembawa ilmu, pembawa-pembawa hadis, maka jelas mereka bukan ahlu sunnah. Mustahil, enggak mungkin mereka akan bisa berpegang dengan sunnah yang benar kalau mereka tidak mengikuti jalannya. Bagaimana mungkin akan naik ke atas atap tanpa tangga? Harus dengan tangganya. Harus dengan haddatsana imam fulan, anil imami fulan, an sahabiyin jalil, anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harus melalui Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian Imam Bukhari menyatakan haddatsana dari guru-guru beliau. Dan guru beliau bukan satu. Sekian guru beliau yang beliau mengambil dari riwayatnya dari mereka. Dan beliau berkata semuanya mengatakan al-imanu qaulun wa amal. Aku mengambil riwayat hadis lebih dari 100 orang. Semuanya berkata bahwa iman qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan perbuatan, ucapan lisan, ucapan hati, perbuatan zahir, perbuatan batin. Yazid wa yanqus. Apa maknanya? Menerima dari para ahlus sunnah yang berkeyakinan dan prinsip sama. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita kaum muslimin untuk selalu bertanya pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para pembawa ilmu ahlu dzikr jika kalian tidak tahu. Yani mereka para ulama yang memiliki khasyah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama rabbaniin. Dan merekalah orang-orang yang hebat. Pembawa-pembawa ilmu yang mengamalkan ilmunya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Yahdharul akhirah وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Kata Allah, lihatlah apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dengan khusyuk, beribadah kepada Allah dengan berdiri dan ruku', yang memiliki rasa takut kepada Allah dan rasa harap. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Mengharapkan akhirat dan takut dari azab Rabbnya. Kemudian Allah katakan, lihatlah. Hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yani para ulama yang dimaksud adalah para ulama yang amilin, yang mengamalkan ilmunya. Tadi memiliki khasyah. Kedua adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia, kecuali dirinya, dan juga para malaikatnya
dan juga para ulul ilmi dan juga para ulama yang mempersaksikan dengan keesaan Allah, yang mempersaksikan dan persaksiannya diterima adalah ahlul ilm, para ulama. Diiringkan setelah persaksian Allah, persaksian malaikatnya, dan persaksian ulul ilmi. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, la yazalu ar-rajul aliman ma ta'allama. Seseorang dikatakan alim selama dia masih terus belajar. Faidah tarakal ilm, ketika dia meninggalkan ilmu, wa dhanna annahu qad istaghna, kemudian dia memandang dirinya sudah cukup, enggak perlu lagi belajar, waqtafa, merasa cukup dengan apa yang dia punya, fahuwa ajhalu ma yakun, maka saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapakah mereka? Para ulama rabbaniyin. Siapakah mereka? Para pembawa-pembawa ilmu yang mengamalkan ilmunya, yang memiliki khasyah pertama dan utama. Barakallahu fikum. Setelah Rasulnya alaihi salatu wassalam adalah para sahabat. Mereka lah ulama. Mereka lah ahlul ilm, muhajirin, wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki rahmat. Orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki kasih sayang. Dan orang-orang yang memiliki ilmu dan memiliki hikmah. Ikhwani fiddin a'azakumullah, dikatakan bahwasanya seorang yang berilmu bukan orang yang tahu ini jelek, ini baik. Tetapi orang yang berilmu adalah yang mengetahui ini jelek kemudian ditinggalkan, dan mengetahui ini baik dan dikerjakan. Perhatikan. Saya ulangi kata-katanya. Dan itu diucapkan bukan hanya satu ulama. Sekian para ulama. Orang yang alim bukan yang mengetahui mana yang benar, mana yang salah saja. Tetapi seorang alim adalah yang mengetahui mana yang benar, kemudian dia pegang, dia kerjakan, dia terapkan. Dan mana yang batil, kemudian dia tinggalkan. Baru dikatakan alim. Sehingga barakallahu fikum, ilmunya tidak sebatas ucapan, tetapi juga sesuai dengan penerapan, sesuai dengan pengamalan. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Yahya ibn Mu'adz ar-Razi rahimahullah, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الآخرة. Berkata Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukil dalam Mukhtasar Nasihah Ahli al-Hadith, sebagaimana dinukil dalam kitab Lamuddur Al-Manthur, yang namanya para ulama, mereka sangat sayang kepada umat Muhammad SAW daripada bapak mereka, daripada ibu-ibu mereka. Ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana bisa begitu? Bapaknya dan ibunya kan yang paling sayang pada anaknya. Ulama lebih sayang dari bapak-bapak mereka, lebih sayang dari ibu-ibu mereka. Ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu?
Qala li anna aba'ahum wa ummahatihim yahfadunahum min narid dunya. Karena bapak ibunya menjaga anak-anaknya dari api dunia, dari bahaya dunia. Nah, jangan main di jalan nanti celaka. Nah, jangan main di pinggir sungai nanti tenggelam. Nah, jangan bermain api nanti terbakar. Api dunia. Sedangkan para ulama menjaga mereka dari api neraka, api di akhirat nanti. Jangan, ini haram. Jangan. Ini dilarang oleh Allah. Ini membuat murka Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka manusia ini, barakallahu fikum, maaf, kalau nggak ada ulama, manusia ini kayak binatang ternak. Dan itu ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, laulal ulama la saran nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena adanya orang-orang yang berilmu itu, niscaya manusia seperti bahaim, seperti binatang ternak. Masih dalam kitab yang sama. Mukhtasar Nasihah Ahli Hadis. Di halaman 167. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Mengapa dikatakan manusia seperti binatang ternak kalau enggak ada ulama? Siapa yang membimbing mereka? Siapa yang mengarahkan mereka? Siapa yang menjelaskan rambu-rambu jalan mana halal mana haram? Tanpa ilmu, tanpa orang-orang yang membawa ilmu, tanpa para ulama, manusia mutahayyirun. Al-ulama kan nujum. Para ulama itu seperti bintang-bintang di langit. Ketika mereka bercahaya, maka manusia di daratan dan di lautan, di padang pasir ataupun di tengah lautan lepas, mereka tahu arah mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Mereka tidak tersesat dengan bintang-bintang. Tetapi ketika tertutup awan, ketika bintang-bintang tadi tidak terlihat, tahayyaru, mereka semua bingung, mereka semua gelisah, mereka semua tidak tahu arah, kemana kami harus berjalan. Demikian dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Al-ulama fil ardi misal nujumi fis sama. Ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Idza badat linnas, kalau tampak pada manusia, ihtadau biha. Mereka terbimbing ke arah yang benar. Kalau bintang-bintang tadi bersinar, bercahaya. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Tetapi ketika mereka terbenam atau tidak terlihat, tahayyaru, mereka pun bingung. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ilmu dan ulama tidak akan bisa lepas. Dan keselamatan berada pada dua perkara saja. Atau yang paling penting, yang paling pokok, yang paling mendasar adalah talabul ilmi wal amal bihi. Iya Pak ya. Jalan keselamatan, mempelajari ilmu dan mengamalkan. Bagaimana mengikuti ulama? Mencari ilmu dari kitab was sunnah dan dari para salafus saleh, dari para ulama, dari para sahabat, dari para tabi'in, dari para tabi'it tabi'in, dari para a'immah, ashabus sunnah, dari para a'immah, para imam-imam ahlus sunnati wal jamaah. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjalan dengan akidah para ulama, yaitu akidah salaf, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita beribadah juga dengan ibadah yang diajarkan oleh mereka,
para ulama al-awail, para ulama-ulama generasi pertama, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang benar-benar ulama yang memiliki sifat-sifat tadi. Memiliki sifat ya'maluna ma ya'lamun. Mengamalkan apa yang mereka tahu. Mereka memiliki khasyah. Mereka memiliki rahmah. Mereka orang-orang yang terus mengkaji. Sampai-sampai seorang sahabat berkata, demi Allah, kalau ada yang lebih alim dan orang yang mengetahui tentang tafsir dan bisa ditempuh oleh kendaraanku, aku akan datangi dia. Padahal yang berbicara adalah seorang yang didoakan dengan tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kalau ada, aku akan datangi. Yani semangat untuk mencari ilmu dan terus dalam keadaan istiqamah di atas ilmu yang mereka ketahui. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berakidah dengan akidah mereka, bermanhaj dengan manhaj mereka, berjalan di jalan mereka. Tapi kalau ada sesuatu yang baru terjadi, yakni kejadiannya di zaman kita ini, kita nggak bisa bertanya kepada para sahabat atau para tabi'in atau para tabi'it tabi'in atau kepada para a'immah. Allahumma illa kita cari di kitab mereka, kita cari di kitab-kitab mereka yang mereka tulis muallafat, musannafat. Tetapi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga keberadaan orang yang di atas kebenaran. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Akan selalu ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mansurun, yang selalu dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum. Tidak merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka dan tidak menolong mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Sampai datangnya perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azzakum, makna la tazalu. La tazal akan terus ada, tidak pernah sirna, akan terus ada, enggak pernah kosong dunia ini dari at-taifah al-mansurah, yakni para ulama, ahlul haqqi, yang zahirina 'alal haqq, sehingga alhamdulillah setiap ada permasalahan kita bertanya kepada para ulama. Setiap ada kesulitan kita bertanya pada mereka. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika datang kepada mereka satu perkara dari berita keamanan atau berita ketakutan, adza'u bih, mereka langsung menyebarkannya. Walau rudduhu ila rasul, kalau saja mereka mau mengembalikannya kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, atau kepada orang-orang yang berwenang. Saya terjemahkan berwenang karena ulil amr adalah pemegang urusan. Urusan dunia dipegang oleh para penguasa. Urusan agama, urusan ilmu dipegang oleh para ulama. Kalau saja mereka mau mengembalikannya pada ahlul ilmi, kepada ulil amri, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, niscaya mereka akan tahu bagaimana beristinbat, bagaimana menyimpulkan hukum, bagaimana menyimpulkan dari kejadian itu sikap, hukum, dan seterusnya.
Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau saja bukan karena fadilah dari Allah, kalau saja bukan karena rahmat dari Allah, lattaba'tumu syaitan, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membimbing agar kita terus berhubungan dengan para ulama, agar kita terus irtibat bil ulama, sebagaimana di dalam risalah Syekh Ibn Barjis rahimahullah, yaitu risalah yang berjudul Usulud Da'wah Salafiyah. Pada prinsip yang keenam beliau berkata, Al-Aslus Sadis, irtibat al-wathiq bi'ulama'is sunnah. Hubungan yang erat dengan para ulama ahli sunnah. Kemudian beliau berkata, rahimahullahu ta'ala, la yakhfa ala ahadin fadlal ulama. Tidak samar lagi keutamaan ulama bagi siapapun. Wal makanat allati yatabawwa'unaha fi syari'atil islamiyah. Dan juga tidak tersamar atas siapapun kedudukan para ulama yang memang Allah sudah dudukkan mereka di dalam syariat Islam ini. Di mana mereka? Sebagai panutan, sebagai uswah hasanah, sebagai tempat bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Walakin ba'dun nas, masih ucapan beliau, tetapi sebagian manusia yakhlab bainal hathi 'ala al-irtibat bil ulama wa bainat ta'assub. Tetapi sayang, kata beliau, mereka mencampurkan dan mereka terkaburkan antara hubungan dengan ulama dan ta'assub dan taklid. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Falirtibat bil ulama, yani aqdul ilmi anhum. Yang namanya mengikuti ulama adalah menimba ilmu dari mereka. Kita mengkaji kitabnya, menimba ilmu dari mereka. Kita membaca risalahnya Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim, berarti kita menimba ilmu daripadanya. Kita membaca bukunya, kita menukil ucapannya, kita menyarikan daripadanya fawaid. Itu namanya ta'alluq aw irtibat bil ulama. Jangan dikaburkan baina ta'assub lahum wa taqliduhum wa hadha khata'un kabir. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim rahimahullahu taala, mengikuti ulama bukan disuruh taklid. Mengikuti ulama bukan disuruh ta'assub pokoknya. Bukan begitu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, tetapi timbalah ilmu dari mereka. Kalau ternyata beberapa ulama berbeda pendapat, kita cari yang rajih. Bukan pilih satu kemudian pokoknya saya yang ini. Itu tidak jujur dalam berjalan bersama ulama. Kalau dia mau jujur berjalan bersama ulama, yakni menimba ilmu dari mereka, mencari yang rajih dari mereka, mencari mana yang lebih kuat dalilnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kalau mereka berbeda, kalau mereka sama, sejak dulu zaman para sahabat tabi'in, tabi'in sama memerintahkan kalian untuk berukhuwah, bersaudara, bersatu, sama dengan para a'immah setelahnya, sama dengan Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, dan Syekh Rabi, sama. Hendaklah kalian berukhuwah, jangan saling cerca-mencerca, jangan saling menjatuhkan kehormatan, jangan kalian saling meremehkan. Itu tidak ada perbedaan, ijma' para ulama. Ikhwan fillah a'azzakumullah, jujurlah dalam berpegang dengan para ulama.
saya katakan para, agar seluruhnya. Dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para imam kaum mukminin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada satu para ulama pun yang menyatakan boleh menjatuhkan saudaranya selama ahlus sunnah dengan cercaan, dengan tuduhan, apalagi dengan kedustaan. Qala, dikatakan aku maksudkan, kembali kepada ucapan Imam Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim. Qala irtibat bil ulama, yani akhdul ilmi anhum, mengambil ilmu dari mereka, wal istifadah minhum, mengambil faedah dari mereka, bit taujihi wal irsyad, dengan pengarahan-pengarahan mereka dan bimbingan-bimbingan mereka, kama annahu yani aidan, dan juga kata beliau dimaksudkan pula bagi orang yang ami, yang awam, yang dibolehkan bagi mereka taklid, silahkan ngikut ulama tersebut. Wa hadzal irtibat bi ulama'is salaf, terutama al-irtibat dengan ulama salaf. Sabaqa an qarrarnahu wa awdahnahu. Kami sudah membahas, kami sudah menjelaskan tentang faedah-faedah berjalan bersama para ulama salaf. Dan juga sudah kami terangkan bagaimana bahayanya kalau mereka menyelisihi para ulamanya atau berjalan sendiri tanpa mengikuti ulamanya. Maka pertanyaan yang wajar ditanyakan kepada saudara kita, siapapun itu, ketika dia mengerjakan sesuatu yang kamu tidak tahu, dari mana itu, wajar kamu tanyakan, man salafuka fi hadha? Siapa salafmu? Siapa pendahulumu? Artinya siapa pendahulumu dari para a'immah, dari para ulama, dari para sahabat muhajirin wal ansar? Siapa? Kalau tidak ada pendahulunya, berarti apa yang kamu lakukan muhdats, bid'ah, perkara baru, sikap baru, cara baru, karena nggak ada salafnya, nggak ada pendahulunya. Ikhwani fillah, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Barjis, Abdul Salam bin Barjis Ibni Abdul Karim atau Ali Abdul Karim menyatakan dengan nukilan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ini juga ulama, fi ma'ridi bayani ni'amillahi ala hadhil bilad, ketika berbicara tentang rasa syukurnya atas kenikmatan besar terhadap negeri ini, maksudnya negeri Saudi. Kata beliau rahimahullah, naqqalakum dinakum minal bid'ah. Para ulama di negeri ini membersihkan untuk kalian agama kalian dari bid'ah-bid'ah. Membersihkan agama kalian dari kesyirikan-kesyirikan. Berarti mereka-mereka yang mengikuti para ulama tersebut untuk membersihkan agamanya dari bid'ah dan isyrak, maka mereka bersama para ulama. Wasallamakum min wasaili syirki wa turuqil ghayyi wal halak. Dan mereka berupaya menyelamatkan kalian dari jalan-jalan kesyirikan, dari jalan-jalan penyimpangan, dari jalan-jalan kebinasaan. Biwasail wa asbab yassaraha subhanahu wa ta'ala, dengan sekian macam cara dan sebab-sebab yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu aqama lakum kulla imam qad istaqama ala siratal mustaqim, di mana mereka menerangkan kepada kalian siapa tokoh-tokoh, imam-imam para ulama yang patut untuk kita ikuti. Yang pertama, kana imamukum al-imam Ahmad ibn Hanbal, akbar imam, naqala as-sunnah wal kitab
sebesar-besar tokoh imam Ahlus Sunnah yang menukil sunnah, membawa kitab, wabihi, wabi ashabihi, wabi atba'ihi, wa nudhara'ihi yu'rafu sunni wal bid'i. Dengan beliau, dengan para ulama, murid-murid beliau, dengan pengikut beliau, dengan orang-orang yang seperti beliau. Seperti Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, ada Imam Humaidi, ada imam-imam yang lain. Barakallahu fikum. Dari sanalah kita tahu mana sunni dan mana bid'i. Mana seorang yang masih dikatakan ahlus sunnah dan mana orang yang dikatakan ahlul bid'ah. Jangan serampangan, jangan sembarangan. Main mengatakan ahlul bid'ah, ahlul hawa, tidak bersama ulama dan seterusnya. Hada jahlun baqi'. Kebodohan yang mengakar. Bayangan mereka yang bodoh, ulama itu mahsurun ala fulanin wa fulan. Ulama itu terkungkung hanya pada si fulan dan si fulan. Padahal barakallahu fikum sudah kita singgung tadi sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan para a'immatul muslimin, imam-imam madhab, sampai para ulama yang bersama kita kemarin, yang sekarang sudah diwafatkan oleh Allah satu persatu rahimahumullah. Itu juga para ulama. Dan semoga Allah menjaga yang masih hidup, hafidhahumullah wa ajma'in. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dari sanalah, dari mereka lah para ulama, kita mengenal at-tawaif wal ahzab. Kita bertemu dengan Syekh Rabi', kita duduk dengan Syekh Ubaid, kita berjalan, kita bertanya, kita bermusyawarah, dan kita menyampaikan permasalahan agar mereka membimbing. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah. Dari sekian tawaif yang jelas-jelas tawaif bid'iyah, sampai tawaif yang samar-samar, yang tidak jelas, yang bajunya baju sunnah, diterangkan oleh Syekh Rabi', diterangkan oleh Syekh Najmi, diterangkan oleh Syekh Ubaid rahimahumullah wa ajma'in. Sehingga kita tahu dan berhati-hati. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, hatta aqamallahu Syekhul Islam wal Muslimin Ahmad ibn Taimiyah. Sampai dari beliau, dari sebab adanya beliau Imam Ahmad rahimahullah melahirkan tokoh-tokoh besar berikutnya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fajahadal kuffara wal munafiqina wasairil mulhidin. Beliau berjuang, berjihad melawan orang kafir, juga melawan para munafiqin, wasairil mulhidin. Tentunya berbeda jihad melawan orang-orang kafir dengan senjata, sebagaimana yang tahu dan membaca kisah sejarah Imam Ahmad rahimahullah melawan Tartar. Sedangkan melawan munafiqin dengan hujjati wal bayan, dengan hujjati wal bayan, dengan dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan argumen-argumen yang membuktikan kalau mereka ini tidak sungguh-sungguh dalam memegang agama. Wasailil mulhidin, dan juga berjihad melawan mulhidin. Wa adhara min sarihis sunnah wa alamuha wa ulumuha, hingga bendera sunnah semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, berkibar dengan jelas dan terang. Demikian pula ilmunya menyebar dengan jelas dan terang. Ma'ajizat anhu madarikul awwalin wal akhirin, yang hampir-hampir tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka yang sungguh-sungguh mengikuti para ulama, yang sungguh-sungguh jujur dalam mengikuti salafnya, mengikuti para sahabat muhajirin wal ansar, mengikuti para a'immah, mengikuti Imam Ahmad dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka dia akan memperjuangkan agama ini, dan dia akan menegakkan sunnah, dan dia akan mengikis kebid'ahan dan ahli bid'ah. Perjuangannya, semangatnya untuk talabul ilmi wal amal bihi, perjuangannya untuk talabul ilmi wad da'wah ilaih, perjuangannya talabul ilmi dan menjelaskan batilnya ahlul dalal wa tawaifid dallah. Ikhwan fillah azakumullah. Itu kalau jujur mengikuti ulama. Bukan saling menjatuhkan, saling mengejek, saling kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada. Dari mereka para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa. Yang kemudian mereka mengajarkan hasad, dengki, hubur riasa, ingin tenar, ingin di atas, ingin paling tinggi. Tidak ada sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ada justru sebaliknya. Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala tentang orang-orang yang lam yanfa'hum ilmuhum. Orang-orang yang tidak bermanfaat ilmunya. Kata beliau, Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullah dalam Akhlaqul Ulama, bahwasanya di antara mereka lam yanfa'humullahu bil ilmi, tidak bermanfaat ilmu mereka, dan Allah tidak berikan manfaat pada ilmu mereka kalau mereka mencari ilmu lil fakhri, untuk berbangga-banggaan. Tidak jujur mengikuti ulama, tidak jujur menimba ilmu dari ulama. Kita lanjutkan ucapan beliau. Lam yanfa'humullahu bil ilmi mimman talabuhu lil fakhri. Kalau mencarinya karena bangga diri, ingin membanggakan. Nih saya punya, kamu tidak punya. Nih saya dapat, kamu enggak dapat. Loh kalau saudaranya enggak dapat, kasihlah. Berilah, ajari dia. Waria yang hanya karena ingin dipuji. Wal jadal yang hanya ingin berdebat. Saya sudah dapat ilmu dari ulama. Ayo, siapa yang berdebat dengan saya? Saya tantang. Masya Allah. Lam yanfa'hum ilmuhum. Wal mira, ingin berdebat. Wa ta'kulu bihil agniya, atau karena ingin makan dari orang kaya. Saya sudah menimba ilmu, saya muridnya syekh, saya orang dekatnya syekh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tidak jujur dalam talabul ilm. Wa jalasa bihil muluk, masih lanjutan ucapan Imam Al-Ajurri. Atau orang yang menimba ilmu, mengambil ilmu dari para ulama karena ingin duduk bersama para penguasa, ingin dekat dengan raja-raja, ingin duduk dengan para pejabat, ingin hebat bersama mereka. Wa abnaul muluk, atau anak-anaknya para raja, liyanal dunya, liyanal ad-dunya, hanya karena ingin mendapatkan dunia atau kedudukan dunia. Fahuwa yansib nafsahu ila annahu minal ulama. Masih lanjutan ucapan Imam Al-Ajurri. Fahuwa yansib nafsahu ila annahu minal ulama, sehingga dia merasa dirinya adalah orang-orang berilmu, para ulama. Ternyata akhlaqu ahlil jahli, ternyata akhlaknya orang bodoh, wal jafa, orang yang enggak punya ilmu. Ini fitnatun likulli maftun. Orang seperti ini jadi fitnah. Orang seperti ini jadi fitnah pada setiap fitnah.
Lisanuhu lisanul ulama wa amaluhu amalus sufaha. Lidahnya lidah orang berilmu, tetapi amalannya amalan orang dungu. Sufaha, safih, orang yang tidak berilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, beliau berkata, masih Imam al-Ajurri, fa in qala qail, kalau ada yang bertanya, fadhkur al-akhbar, sebutkan dalil-dalilnya dalam apa yang kamu katakan tadi. Sebutkan riwayat-riwayatnya dari apa yang kamu peringatkan kami seperti itu. Qala na'am, insyaallah. Kata Imam al-Ajurri, iya, saya akan sebutkan. Pertama kata beliau disebutkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bacakan sanadnya. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Qasim ibn Zakaria, qala akhbarana al-Mutarriz, قال أخبرنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال أخبرنا محمد ابن عباد الهنائي قال أخبرنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن جريج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله غير وجه الله falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencari ilmu bukan karena Allah, siapa yang menimba ilmu dari para ulama bukan mengharapkan wajah Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya dalam neraka. Demikian dibawakan oleh beliau riwayat ini. Walaupun disebutkan dalam footnote-nya ternyata hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani, tetapi makna yang terkandung di dalam hadis ini ada dalam riwayat yang sahih, yaitu berikutnya. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Salih, qala akhbarana Al-Husain ibn Ali Al-Hulwani, qala akhbarana Sa'id ibn Abi Maryam, قال أخبرنا يحيى ابن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم bahwa Rasulullah SAW bersabda, لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء. Jangan kalian mencari ilmu hanya karena ingin menyaingi ulama, menandingi ulama. Wala litumaru bihi sufaha, jangan pula mempelajari ilmu, menimba ilmu dari para ulama hanya karena ingin mendebat orang-orang bodoh. Wala litajtaru bihi al-majalis, jangan pula kalian mempelajari ilmu, menimba ilmu hanya karena ingin menonjol di majlis-majlis. Dia menjadi tokohnya, dia menjadi orang yang di tengah majlis berbicara. Faman fa'ala dzalika fannarun nar. Siapa yang melakukannya, maka nerakalah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innama hiya an-niyyah. Innama hiya an-niyyah. Sesungguhnya masalah niat akan berpengaruh pada ilmu tersebut. Ada ilmu yang yanfa, ada ilmu yang la yanfa. Ada ilmu yang la yanfa fi dzatih, ada yang la yanfa li sahibi. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua. Ada yang memang li dzatih, karena zatnya tidak bermanfaat, yaitu ilmu sihir, ilmu filsafat contohnya. Ilmu yang la yanfa. Tetapi ada yang kedua, ilmu yang fi dzatihi yanfa. Pada zatnya ilmu itu bermanfaat. Walakin li sahibihi, tetapi karena pemikulnya, pembawanya tidak ikhlas, riya, ujub, bangga diri, maka ilmu yang ada padanya tidak bermanfaat.
Karena hanya dipakai untuk bersaing, hanya dipakai untuk menjatuhkan lawan, hanya dipakai untuk mendebat orang-orang bodoh, hanya dipakai untuk menaikkan dirinya di majelis-majelis. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Imam Al-Ajurri, orang-orang yang seperti ini ilmunya la yanfa'. Man talabal ilma liyujariya bihil ulama. Ini riwayat berikutnya, riwayat yang ketiga yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Siapa yang mencari ilmu liyujariya bihil ulama, siapa yang mencari ilmu hanya karena ingin menyaingi para ulama, atau yumariya bihi sufaha, atau ingin berdebat dengan orang-orang sufaha, wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilai. Yang ketiga ini yang sangat penting kita perhatikan. Yasrifa bihi wujuhan nas, karena ingin memalingkan wajah-wajah manusia ke dirinya. Ini barakallahu fikum orang yang talabul ilmi hanya karena syuhrah, hubud zuhur, hubur riasah. Ingin ditinggikan, ingin ditokohkan, ingin semua orang memandang dirinya. Kalau orang-orang menjauh dari dirinya, dia marah besar. Innama yuzakki ar-rajul a'malu. Kata Syekh Ubaid, yang mentazkiyah seseorang itu amalannya sendiri. Kalau amalan dia baik, saleh, mukmin, taqi, ikhlas lillah wa fillah, tawadhu', otomatis manusia akan mengenali siapa dia dan akan mendekatinya. Dan kalau amalannya jelek, orang-orang akan menjauh dari dirinya. Wala yalumanna illa nafsah. Maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa yang menimba ilmu, mencari ilmu, bertanya para ulama, menimba ilmu dari alim tertentu, karena ingin menang-menangan, karena ingin memalingkan wajah-wajah manusia pada dirinya, adkhalahu Allahun nar, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Yang pertama dan utama adalah untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri. Karena kita ingin selamat, maka belajar, kerjakan. Belajar, kerjakan. Kita hubungi beberapa ulama. Kemudian menyarankan kita untuk tenang. Diam. Jangan melawan. Dan sebagainya. Hanya saja karena beliau-beliau tidak mau disebarkan, maka kita ikuti. Untuk diri kita sendiri. Jangan bilang dariku dan jangan sebut aku. Aku tidak mau ikut dalam masalah tersebut. Bukankah itu talabul ilmi? Dan bukankah itu juga beramal pada dirinya masing-masing? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, kita sampaikan nasihat tersebut walaupun tidak menyebut siapa syekhnya, siapa ulamanya. Sudahlah, kita diam, kita ngalah. Jangan dilawan, jangan dijawab. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghitung. Kita hanya berupaya berusaha untuk mengikuti nasihat para ulama. Mengikuti nasihat para imam-imam ahlus sunnah sepanjang masa. Qala akhbarana Abu Bakar. Kembali kita nukil ucapan Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah. Qala akhbarana Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad Al-Bardi atau Barda'i fi al-Masjid al-Haram. Akhbarana Yunus bin Abd al-A'la. Akhbarana Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Yahya bin Salam. An Uthman bin Muqsim, an Sa'id al-Muqbiri, an Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ashaddan nasi
'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu ilmuh. A'udzubillahi min dzalik. Sesungguhnya yang paling keras di antara manusia azabnya nanti yaumul qiyamah adalah seorang yang berilmu tetapi tidak bermanfaat baginya ilmunya. Orang yang tidak tahu rawan tersesat. Tetapi orang yang tahu tidak beramal diazab. Karena dia sudah tahu. Dia sudah mengerti. Dia sudah mendapatkan ilmunya. Dia sudah tanya kepada para ulama. Sudah menimba ilmu dari para ulama. Kemudian tidak diamalkan. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Maka yang demikian nasallahu salam al-afiyah. Tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagaimana akan bisa bermanfaat bagi orang lain? Atau dalam riwayat, beliau bawakan lagi sanadnya sampai pada kalimat Rasulullah SAW, Inna asyaddan nasi adaban yawmal qiyamah, alimun lam yanfa'hu ilmuh. Sesungguhnya yang paling keras adabnya nanti yaumul qiyamah, seorang ulama yang tidak bermanfaat baginya ilmunya. Ikhwani fi din a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Al-Auza'i pernah berkata, kana yuqal, bahwasanya dikatakan, wailun lil mutafaqqihin li ghairil ibadah wal mustahillina al-hurumat bisyubuhat. Bahwasanya dikatakan celaka. Wailun lil mutafaqqihin li ghairil ibadah. Celaka para mutafaqqih yang belajar fikih, belajar ilmu, menimba ilmu, tapi li ghairil ibadah, bukan untuk ibadah. Wal mustahillin al-hurumat, yang berani-berani menghalalkan yang haram-haram dengan syubhat. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang yang jahil tidak bisa bermain syubhat. Karena mereka nggak ngerti, nggak hafal wala ayat wala hadis. Ami. Tapi siapa yang pandai membuat syubhat? Siapa yang pandai bersilat lidah? Siapa yang pandai memutarbalikan ayat dan hadis, menakwilkan ke sana kemari? Ahlul ahwa yang mereka mempelajari ilmu bukan untuk ibadah, tetapi mempelajari ilmu untuk debat. Bertanya kepada para ulama untuk menjatuhkan lawan. Bertanya kepada mereka untuk bersilat lidah. Ini na'udzubillah mereka yang pandai membuat syubhat. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang bodoh rawan tersesat karena kebodohannya. Orang yang memiliki ilmu rawan, kalau tidak ikhlas, dia akan mempermainkan ilmu tadi. Dia akan berani untuk memutarbalikan fakta. Dan itu keadaan ahlul ahwa. Hampir di seluruh jenis ahlul ahwa, mereka bermain di dalam takwil-takwil batil. Mereka bermain di tahrifil kalimat. Menarik-narik kalimat ke sana kemari. Hadisnya dibacakan, Masya Allah. Kayak seorang yang alim. Tetapi ternyata dia tarik ke sana kemari tidak sesuai dengan apa yang dimaukan dalam hadis. Tidak sesuai dengan apa yang dimaukan. Apa rusaknya di mana? Kok bisa terjadi seperti ini? Padahal dia berilmu. Rusaknya di sini. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Wailun lil mutafaqqihina li ghairil ibadah. Celaka orang yang belajar fikih bukan untuk ibadah. Wal mustahillin al hurumat, yang menghalalkan yang haram-haram bisyubuhat, dengan syubhat-syubhat. Akibatnya karena tidak ikhlas karena Allah, tidak jujur dalam mencari ilmu, malah akan menyaring dengan hawa nafsu. Menyaring dengan hawa nafsunya.
Ini terima, ini jangan. Ini ambil, ini buang. Barakallahu fikum. Itu pun yang mereka ambil, mereka selewengkan lagi. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan hawa nafsu. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, siapa yang dimaksud Ustaz yang benar-benar jujur menimba ilmu, dan siapa yang dimaksud Ustaz yang tidak jujur dalam menimba ilmu dari para ulama? Yang jujur adalah ahlus sunnah. Yang tidak jujur dalam menimba ilmu dari para ulama adalah ahlul bid'ah, ahlul hawa. Kita tidak berbicara tentang ahlus sunnah. Hati-hati. Jangan memprovokasi. Hati-hati, jangan bikin fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahab ibn Munabbih rahimahullah, masih dari kitab Akhlaqul Ulama oleh Imam Al-Ajurri. Kita timba ilmu dari Imam Al-Ajurri dengan jujur. Kata Imam Al-Ajurri, akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, akhbarana Al-Husain ibn Al-Hasan Al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah ibn Al-Mubarak, qala akhbarana Bakkar an Abdullah, qala sami'tu Wahab ibn Munabbih yaqulu, qala Allah azza wa jalla fima yu'attib bihi ahbar Bani Israel. Allah pernah mengatakan kepada Bani Israel ketika mencerca mereka Bani Israel. Yani dari riwayat-riwayat Israiliyah. Qala tufaqqihuna li ghairillah, tatafaqqahuna li ghairiddin. Kalian mempelajari fikih bukan karena agama, tentang Bani Israel. Wa ta'allamuna li ghairil amal. Kalian mempelajari ilmu bukan untuk amal. Tabta'una dunya bi'amalil akhirah. Kalian membeli dunia dengan amalan akhirat. Talbasuna juludad dha'ni wa tukhfuna anfasad dhi'ab. Kalian memakai pakaian bulu domba, tetapi di dalam tubuh kalian ada jiwa-jiwa serigala. Wa tattaquna al-qadha min syarabikum. Kalian khawatir ada kotoran di minuman kalian, dilihat bersih, ada setitik aja nggak mau. Wa tabla'una amthal al-jibali minal haram. Tetapi kalian menelan sebesar gunung perkara-perkara haram. Mau minum hati-hati, takut ada kotoran, tetapi tidak ragu-ragu dia menelan amthalul jibal, seperti gunung-gunung perkara haram. Tuthaqiluna ad-din 'ala an-nas. Kalian memberatkan agama atas manusia. Menyusahkan agama atas manusia karena gulunya, karena ekstrimnya Bani Israel. Tuthaqiluna ad-din 'ala an-nasi amthal al-jibal. Kalian bikin berat agama seperti gunung. Tutiluna as-salah. Kalian memanjangkan salat, kalian memutihkan pakaian, kalian memakan harta anak yatim dan harta janda-janda. Fa bi'izzati halaftu la'udribannakum. Maka aku bersumpah dengan kemuliaanku, aku akan timpakan atas kalian fitnah. Yadhallu fiha wa yadhillu fiha ra'yu dir-ra'yi wa hikmatul hakimi. Fitnah yang besar, yang tersesat di dalamnya orang yang cerdas, dur-ra'yi, dan orang yang hakim, yang bijak ikut tersesat di dalamnya. Berarti fitnah besar, fitnah yang mengerikan. Orang yang cerdas saja bisa terbawa, orang yang bijak saja bisa terbawa. Yadhillu fiha, tersesat di dalam fitnah itu. Ra'yi dir-ra'yi dan hikmat al-hakim, hikmahnya orang-orang yang hakim. Akhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah tegur Bani Israel, Allah peringatkan Bani Israel, dan kita kaum muslimin diperintah untuk menyelisihi Bani Israel,
untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam menyatakan agar kalian jangan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Ditanya siapa orang sebelum kita ya Rasulullah? Al-Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Dan diberitakan pula memang akan ada di tengah umat ini yang menjalani jalan mereka. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Hadwal qudzati bil qudzah. Sungguh kalian nanti akan ada yang mengikuti orang-orang sebelum kalian. Seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Ditanya apakah Yahudi dan Nasara? Qala faman. Kata Nabi siapa lagi kalau bukan mereka. Sehingga kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam agar jangan mengikuti jejak Bani Israel, jejak Yahudi yang Allah katakan kalian wahai Bani Israel mempelajari ilmu bukan karena agama, tidak jujur dalam mencari ilmu, bukan karena ingin amal, kalian belajar bukan karena ingin mengamalkan, kalian menjual agama dengan dunia, kalian memakai pakaian-pakaian juludad dha'ni, kulit kambing, maksudnya sok tawadu. Waktu itu pakaian-pakaian bulu domba itu tawadu. Tetapi kalian sembunyikan di dalamnya anfasad dhi'ab. Kalian sembunyikan di dalamnya jiwa-jiwa serigala. Ganas, memangsa, memakan saudaranya dan seterusnya. Wa tattaqunal qadha, kalian sok hati-hati, oh ini kotor, ini enggak bersih. Tetapi perkara haram tidak ragu-ragu dikerjakan. Wa tusqiluna ad-din, dan kalian memberat-beratkan agama, menyusahkan manusia. Kalian memanjangkan salat, memutihkan pakaian, ternyata kalian memakan harta anak yatim dan janda-janda. Maka kata Allah, sungguh aku bersumpah akan aku timpakan satu fitnah. Dan biasanya barakallahu fikum sunnatullahi fil kaun. Sunnatullah di alam ini biasanya terus sama. Kalau berbuat begini akibatnya ini. Maka di masa lain perbuatan sama akibatnya juga sama. Fitnah. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Al-ulama kathir wal hukama qalil. Ulama itu banyak, tetapi hukama sedikit. Orang-orang berilmu banyak, orang-orang yang memiliki hikmah sedikit. Wa innama yuradu minal ilmi al-hikmah. Kata Fudail bin Iyad, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan ilmu adalah hikmah. Faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Maka siapa yang diberi hikmah, dia telah diberi khairan katsira. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada orang berilmu, ada orang yang memiliki ilmu dan hikmah. Maka yang dimaksud dengan ilmu adalah yang diiringi hikmah. Faman utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Pertanyaannya apa bedanya hikmah dengan ilmu? Padahal hikmah ditafsirkan ilmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dalam tafsirnya bil hikmah ay bil ilmi, dengan ilmu. Perbedaannya barakallahu fikum, kalau ilmu belum tentu dia amalkan pada dirinya. Tetapi kalau hikmah adalah ilmu yang dia pegang, dia yakini, dia amalkan untuk dirinya sendiri. Itu namanya hikmah. Siapa yang diberi hikmah faqad utiya khairan katsira. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah dibawakan ucapan Fudail bin Iyad, berkata Imam Al-Ajurri,
Al-ulama al-fuqaha katsir wal hukama qalil. Yani beliau terangkan ucapan Fudail bin Iyad. Fuqaha banyak, tapi hukama sedikit. Ay qalilun minal ulama man sana ilmuhu 'anid dunya. Yani sedikit sekali ulama yang menjaga ilmunya dari fitnah-fitnah dunia. Fitnah dunia, fitnah keuntungan, fitnah syuhrah, fitnah kedudukan, fitnah pujian, fitnah apalagi hadis wala haraj. Maka orang yang menjaga ilmunya dari fitnah-fitnah dunia itu sedikit. Wa talaba bihil akhirah, yang mencari dengan ilmunya itu cari akhirat itu sedikit. Wal katsir minal ulama qad uftutina bi'ilmihi. Kebanyakan orang berilmu uftutina bi'ilmihi, terfitnah dengan ilmunya sendiri. Saya alim, saya hebat, saya ulama ya ikhwan. Masih ingat bagaimana fitnah Hajuri? Ana alim, ana ulama ya ikhwan. Tanya ulama. Saya ulama. Astagfirullah. Ada makhluk begitu ya. Ikhwan fillah azakumullah, tak terbayangkan kalau akan ada orang yang seperti itu. Tetapi ternyata disebutkan di sini oleh Imam Al-Ajurri mengomentari ucapan Fudail bin Iyad bahwa ulama banyak tetapi hukama sedikit. Apa maknanya? Maknanya kalau ulama itu yang menjaga ilmunya dari fitnah-fitnah dunia, menjaga ilmunya dari kesombongan, dari riya, dari bangga diri, dari hubbud zuhur, dari hubbus syuhrah, dari hubbur majlis, dari hubb apalagi? Sedikit. Sangat sedikitnya orang berilmu yang bisa menjaga dari itu semuanya. Tetapi kalau sekedar berilmu banyak. Wal katsir minal ulama, kebanyakan orang-orang berilmu qad uftutina bi'ilmihi, kebanyakan mereka terfitnah dengan ilmunya. Wal hukama qalil, adapun hukama, orang-orang yang mengerti hikmah sedikit sekali. Ka'annahu yaqul, seakan-akan beliau berkata, ma a'az man talaba bi'ilmihi al-akhirah. Seakan-akan Fudail bin Iyad berkata, betapa mulianya orang-orang yang mencari ilmunya untuk akhirat. Betapa tingginya, betapa mahal harganya, betapa sedikitnya karena sedikit mahal. Betapa tingginya karena susah, berat. Orang yang berilmu tetapi diperuntukkan untuk dirinya, bagaimana saya bisa baik, bagaimana saya bisa selamat, bagaimana saya bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu ini. Ini sangat-sangat jarang. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Kalau ada sekarang di majelis ini, setiap saya bicara pikirannya ke sana terus. Ini diantaranya. Pengen membantah ke sana. Jangan. Gimana saya? Jangan sampai saya termakan dengan fitnah-fitnah tadi. Dan jangan sampai saya melakukan hal yang diperingatkan tadi. Begitu. Pikirannya ke sini. Jangan ke sana. Setiap satu kata. Ini dia nih. Kedua. Ini dia nih. Lagi. Kena lagi nih. Ini kena lagi. Lu yang dipikirkan jangan dia. Kamu. Kita sendiri. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Masih nukilan dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Qala akhbarana Abu Bakar, qala akhbarana Abu Al-Abbas Ahmad ibn Sahal, qala akhbarana Mubashshar ibn Al-Walid, qala akhbarana Falih ibn Sulaiman an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar an Sa'id ibn Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Dikatakan barakallahu fikum, siapa yang mempelajari ilmu
Mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang seharusnya dicari karena wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan keuntungan dunia. Lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan harumnya surga nanti yaumal qiyamah. Ikhwan fillah azakumullah. Disebutkan ilmunya mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang seharusnya dicari karena Allah. Ilmu apa itu? Ilmu agama, ilmu din. Kalau ilmu bikin sop, ilmu bikin kue, ya, saya mau belajar mau dagang besok untuk cari untung. Boleh nggak? Ya boleh. Ilmu dunia untuk cari dunia. Ilmu bikin kue untuk dagang kue. Untuk cari untung. Ya tidak apa-apa. Tetapi hadis ini berkata. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dicari karena Allah. Yaitu ilmu agama. Ilmu din. Qala Allah, qala Rasul. Siapa yang mempelajari ilmu, menggali dari kitab-kitab, bertanya kepada para ulama, itu semua mencari ilmu. Bertanya kepada para imam-imam, kepada para ulama. Tetapi bukan untuk diamalkan. Bukan karena Allah, tetapi karena mendapatkan keuntungan dunia. Lam yajid urfal jannah ay raihah. Tidak akan mendapatkan urfal jannah, yakni harumnya jannah. Tayyib, barakallahu fikum. Disebutkan dengan ancaman yang sangat mengerikan, lam yajid urfal jannah, harumnya surga saja enggak dapat. Berarti ini masalah besar, masalah penting. Ikhwan fillah azakumullah, saya ingat dulu ada orang yang sebut saja badui, karena bodoh ya, karena masih sangat ami. Ya. Tiba-tiba tanya, Ustaz, apa maknanya ini? Apa maknanya ini? Nanya bahasa Arab. Oh, Masya Allah ini. Di Saudi sana. Ya. Kalau ini artinya apa? Kalau ini maknanya apa? Mau apa? Ya. Anda ingin marah sama majikan saya. Ternyata ingin marah sama majikannya. Ingin membantah. Ya. Ini barakallahu fikum. Alhamdulillah bahasa Arab belajarnya. Kalau saja belajar ayat, belajar hadis karena ingin membantah, itu terkena hadis tadi. Siapa yang mempelajari ilmu liyujadil, untuk berbantah-bantahan, untuk mendebat. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seharusnya kita mempelajari din, mempelajari agama, bertanya kepada para ulama, minta bimbingan ulama adalah untuk kita sendiri, jujur. Untuk kita sendiri, kita terapkan pada diri kita sendiri. Jadi sabar-sabarlah. Ikhwan fillah azakumullah, disuruh untuk istiqamah di atas sunnah, peganglah sunnah, peganglah. Qala rahimahullah, berkata lagi rahimahullah, masih ada dalil yang berikutnya. Qala akhbarana, ini berkata Abu Bakar al-Ajurri, akhbarana Abu Muhammad Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, qala akhbarana Syu'aib ibn Ayyub, qala akhbarana Abdullah ibn Numair, qala akhbarana Muawiyah an-Nasri, an-Dhahhak, an-Aswad ibn Yazid, qala ghaira Syu'aib wa Alqamah, ولم أرى شعيبا ذكر علقمة قال لم أرى شعيبا ذكر علقمة قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكنهم بدلوه لأهل الدنيا liyanalu min dunyahum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, beliau berkata, kalau saja
ahlul ilmi itu menjaga ilmunya dan meletakkannya kepada orang-orang yang memang ahlinya, memang pantas mendapatkan ilmu. Sadu bihi ahla zamani, niscaya mereka akan menjadi tokoh-tokoh di ahli zamani, akan menjadi orang yang mempengaruhi dan membimbing orang-orang di zamannya. Kalau saja ilmunya dijaga dan diberikan pada orang yang layak untuk mendapatkan ilmu. Siapa orang yang layak untuk mendapatkan ilmu? Naam, al-mukhlisin, as-sadiqin, orang yang jujur, orang yang ikhlas, orang yang konsekuen, orang yang benar-benar ingin mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang pantas diberi ilmu. Mudah-mudahan para santri demikian sifatnya, sehingga pantas diberi ilmu. Tetapi, masih kata Abdullah bin Mas'ud, Walakinahum badzalu li ahli dunya. Tapi sayang sekali mereka memberikan ilmunya kepada ahli dunia. Apa akibatnya? Liyanalu bihi dunyahum. Mereka gunakan ilmunya untuk cari dunia, untuk cari keuntungan, untuk cari pamor, untuk cari pujian, untuk cari kedudukan, untuk cari syuhrah, untuk cari na'udzubillah min dzalik. Fahanu ala ahliha, maka akhirnya justru terhinakan ilmu tersebut. Ikhwan fillah, a'azzakumullah, ilmu itu sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Sedangkan dunia adalah yang sangat rendah. Dunia yusamma dunya li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena dia dani. Dani bermakna rendah. Maka sayang sekali sesuatu yang mulia untuk mencari sesuatu yang rendah. Seakan-akan engkau mengambil dari comberan kotoran najis dengan sendok yang bertaburkan emas dan mutiara serta permata-permata. Ya sayang sekali. Betapa mahalnya alat yang kamu pakai dan betapa rendahnya, betapa hinanya apa yang kamu ambil dengannya. Ini gambaran orang yang mengambil dunia dengan ilmu akhirat. Orang yang mengambil keuntungan dunia dengan ilmu agama. Ilmu agama betapa tingginya. Tetapi ketika dipakai untuk mencari dunia, mencari popularitas, mencari kedudukan, mencari jabatan, ingin jadi tokoh, ingin jadi pimpinan partai, pakai ayat, pakai hadis. Maka kita katakan betapa hinanya ilmu di sisi kalian. Mereka merendahkan ilmu. Mereka merendahkan ilmu agama. Sami'tu nabiyukum. Kita lanjutkan ucapan Abdullah bin Mas'ud. Aku mendengar Nabi kalian berkata, Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ja'alal humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi, kafahu Allahu hamma dunyahu. Siapa yang menjadikan kepentingannya hanya satu kepentingan saja, yaitu kepentingan akhiratnya, niscaya Allah akan cukupkan urusan dunianya. Sebaliknya, waman tasha'abat bihil humum, dan siapa yang kepentingannya bercabang-cabang, humumu ahwalid dunia, dalam sekian kepentingan-kepentingan dunia, bercabang-cabang, tapi cabang-cabangnya semuanya dunia. Keuntungan harta, keuntungan pamor, keuntungan kedudukan, popularitas, jabatan, segala macam. Lam yubalillahu fi ayyi awdiyatiha halak. Niscaya Allah tidak pedulikan dia dimanapun dia akan binasa di lembah-lembah dunia ini. Fi ayyi awdiyatiha, di lembah-lembah manapun dari lembah-lembah dunia ini, halak dia binasa. Tidak peduli mau binasa di mana dia. Ikhwan fillah, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gambaran orang yang hammuhu hamman wahidan, yang kepentingannya hanya kepentingan akhirat, Allah cukupi dunianya. Enggak cari dunia, Allah kasih secukupnya. Tidak cari popularitas, dia populer. Tidak dicari
keterkenalan atau syuhrah, tetapi siapa yang bisa mengalahkan populernya Rasulullah SAW? Para sahabat tidak mencari syuhrah, tetapi masyhur di kalangan kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Enggak usah dicari, Allah beri. Ikhwan fillah azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang mencari popularitas, mereka yang mencari sesuatu kedudukan, mereka yang mencari agar dia diangkat, itu adalah hizbi. Hizbiyun. Silahkan lihat partai apapun, hadis wala haraj, kita nggak peduli. Hizibnya hizib apapun, pasti dakwahnya adalah pilih kami, kami yang paling hebat, kami yang paling tinggi, kami selalu kecap nomor 1. Nggak ada yang nomor 2. Kami nomor 1, kami nomor 1, kami nomor 1. Karena carinya memang dunia, carinya memang syuhrah. Adapun ahlus sunnah, talabul ilmi lil amal bihi. Mereka mencari ilmu untuk mengamalkan karena carinya akhirat. Hammuhu al-akhirah. Man kana al-humum hamman ja'ala al-humum hamman wahida. Siapa yang menjadikan kepentingan-kepentingannya hanya jadi satu kepentingan saja, yaitu kepentingan akhirat, Allah akan cukupi dunianya. Sedangkan siapa yang bercabang-cabang kepentingannya pada kepentingan-kepentingan dunia, maka Allah enggak pedulikan dia akan binasa di lembah manapun. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, akhbarana Abu Bakar, Abu Bakar adalah beliau, qala akhbarana Umar ibn Ayyub as-Saqti, qala akhbarana Al-Hasan ibn Hammad al-Kufi, qala akhbarana Abu Usama an Isa ibn Sinan, qala sami'tu Wahab ibn Munabbih yaqul li'Ata al-Khurasani. Berkata Wahab ibn Munabbih kepada Ata al-Khurasani, kana al-ulama'u qablana, orang-orang berilmu sebelum kami, istaghnau bi'ilmihim anid dunya. Mereka tersibukkan dengan atau tercukupi dengan ilmunya daripada dunia. Fakanu la yaltafituna ila dunyahum, maka mereka tidak menengok ke dunia-dunia mereka. Fakana ahli dunya, adapun ahli dunya, yabduluna lahum dunyahum, mereka keluarkan dunia mereka, raghbatan fi ilmihim, karena mencari ilmu mereka. Fa asbaha ahlul ilmi minnal yawm, tetapi ahlul ilmi hari ini, yabduluna li ahli dunya ilmahum, dia keluarkan, dia korbankan ilmunya untuk ahli dunia. Raghbatan fi dunyahum, karena mencari dunia mereka. Fa asbaha ahli dunya qad zahadu fi ilmihim, maka ahli dunia pun tidak merasa perlu, tidak merasa berhajat untuk mendapatkan ilmu mereka. Lamma ra'au min su'i mawdi'ihi indahum, karena apa yang mereka lihat dari jeleknya sikap-sikap mereka. Fa'iyyak. Tergambar apa yang digambarkan oleh Wahab ibn Munabbih kepada Ata al-Khurasani. Dulu ulama ahli dunia, ulamanya tidak menengok pada dunia mereka. Ahli dunianya mengorbankan dunia mereka untuk cari ilmu. Terbayang? Jadi orang-orang kayanya tuh mengeluarkan harta mereka untuk bisa mendapatkan ilmu ulama ini. Dulu. Tetapi sekarang, masih di zaman beliau padahal sekarang itu. Bukan zaman kita. Artinya apalagi zaman kita. Ahli ilmunya, orang yang punya ilmunya, mengejar-ngejar dunia. Bahkan mengorbankan ilmunya untuk dunia. Maka ahli dunianya merasa enggak perlu ilmu itu. Berkata dalam hati mereka, orang yang punya ilmunya aja dikorbankan ilmunya untuk cari dunia. Ya alhamdulillah saya sudah punya dunia. Ini na'udzubillah barakallahu fikum, hati-hati. Fa iyyaka wa abwabus salatin.
Hati-hati kalian dari pintu-pintu penguasa. Fa inna 'inda abwabihim fitanan. Karena sesungguhnya di pintu-pintu penguasa ada fitnah-fitnah. Kama barikil ibil, seperti tempat mendekamnya unta. Tempat mendekamnya unta, tempat siapa? Tempat syaitan. Pintu-pintu para muluk, pintu-pintu para penguasa, para raja-raja juga sama, banyak fitnah, banyak syaitan di sana. La tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika mithlahu. Tidaklah engkau mendapatkan dunia sedikit pun dari mereka, demikian pula agamamu akan berkurang seimbang dengan apa yang kamu dapatkan. Dapat, tadinya mengatakan haram, dapat sedikit haram. Nggak tegas. Gimana tadi? Haram. Dikasih lagi? Halal. Halal. Mau bilang halal tapi haram, bilang haram tapi halal. Berikutnya lagi, udah nggak bisa lidahnya mengatakan haram. Iya, sesungguhnya masing-masing punya pendapat. Ada ikhtilaf para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Ya silahkanlah Bapak lihat yang rajih mana. Maksudnya silahkan bebas mau halal atau haram. Ini barakallahu fikum yang sering terjadi. Hilangnya ilmu di pintu salatin. Hilangnya ilmu di pintu-pintu para raja, di pintu-pintu istana. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selalu berusaha. Nasallahu alaihi afiyah. Hawa nafsu manusia menyeimbangkan atau berbasa-basi dengan mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang tidak seperti itu tapi jarang terjadi. Ada seorang alim menjulurkan kakinya di masjid membaca Al-Quran. Sandar. Datang khalifah dengan pengawal-pengawalnya. Dia nggak bergeming. Tetap saja baca Quran. Kakinya pun tidak ditarik. Tetap menjulurkan kakinya. Ditanya siapa itu? Oh itu Imam Fulan. Ketika pulang dari masjid, memberikan uang sekantung, berikan pada si Fulan. Yang tadi di masjid. Dari raja. Tidak. Kembalikan pada raja. Pada khalifah. Dan sampaikan. Alladhi yamuddu rijlahu la yamuddu yadah. Sampaikan padanya. Orang yang tadi menjulurkan kakinya tidak menjulurkan tangannya. Tidak begini. Tidak. Sampaikan padanya. Orang yang tadi menjulurkan kakinya tidak menjulurkan tangannya. Maaf. Ditolak. Tidak diterima. Ikhwan ibn a'azakullah, dan kisah-kisah seperti itu sangat banyaknya. Barakallahu fikum. Bukan tidak mentaati ulama, bukan tidak menghormati ulama, tetapi itu adalah masjid Baitullah. Bukan Baitul Fulan wa Fulan, bukan Baitul Malik, bukan semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, waktu sudah sampai jam 12 dan saya diingatkan hingga sampai jam 12. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.